Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Yahya dari kelas A dengan NPM 2370020032. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Kontemporer dalam pembahasan kali ini yaitu inovasi teknik elektro dalam transisi energi global masa kini. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu tren energi masa kini yang sedang terjadi ya di dunia. Di sini ada pembahasan battery energy storage system sebagai jantung stabilitas frekuensi buat peak shaving ya, mengurangi beban puncak dan juga time shifting, menyimpan energi saat siang hari buat digunain malam hari. Lalu ada variable renewable energy seperti PLTS dan PLTB yang biayanya itu lagi turun sekarang sebesar 80%. Terus ada digitalisasi sistem tenaga buat penggunaan sensor IoT untuk perawatan prediktif berbasis AI. Nah, kalau dibedah buat pembahasan ini, masalah utama energi baru terbarukan itu bukan soal ketersediaan, tapi intermitensi. Jadi matahari itu nggak selalu terik, angin juga nggak selalu tiup. Nah, secara sistem tenaga, ini bikin grid kita itu nggak stabil. Jadi, nah, sebagai orang elektro, saya juga kayak kita nggak cuma pasang baterai aja nih, tapi kita juga bisa pakai teknologi grid forming inverter. Kenapa? Karena kita perlu nyiapin yang namanya inersia digital buat ngegantiin inersia mekanik dari turbin uap raksasa yang mulai gampang ditinggalin. Jadi sistem sekarang itu harus kayak bisa kayak berpikir dan berbicara sendiri gitu tentunya lewat AI buat nyimbangin beban dalam hitungan milidetik sebelum terjadinya flicker di rumah warga gitu. Lalu untuk hubungan tren energi dengan kejadian global terbaru, di sini ada dipengaruhi oleh geopolitik dan kedaulatan energi, di mana konflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis pasokan gas, ledakan kebutuhan listrik akibat dari tentunya revolusi AI dan juga data center. Juga serta persaingan global ya dalam penguasaan mineral kritis seperti nikel dan litium sebagai the new oil. Kalau dihubungin perang di Ukraina itu bisa dibilang sebagai panggilan bagi dunia. Nah, ketergantungan pada fosil impor itu menjadi titik lemah keamanan nasional. Makanya EBT yang sekarang itu bukan cuma soal lingkungan, tapi soal energy sovereignty. Terus kalau dilihat sekarang fenomena ChatGPT dan AI ya, dimana sekarang itu lagi digencar-gencarnya penggunaan bagi kalangan sosial dan dalam penggunaan ChatGPT dan juga AI. Nah, data center raksasa kan kayak butuh daya baseload ya yang stabil pastinya selama 24 jam. Nah, kayak tantangannya tuh kayak gimana sih nyediain daya bersih tentunya tanpa balik lagi ke bakar batu bara. Terus belum lagi kan soal kayak mineral kritis ya. Kayak misal kalau tanpa nikel dan litium, teknologi elektros kayak motor listrik sama baterai gak bakal bisa diproduksi secara masif dong. Nah, kayak istilah kayak siapa cepat dia dapat. Nah, istilah ini juga bisa kayak siapa yang pegang mineral, dia yang pegang kendali ekonomi dunia. Seperti itu. Nah, lalu untuk pembahasan peran teknik elektro dalam menjawab tantangan. Di sini ada melalui desain power elektronik, lalu implementasi sistem proteksi digital, misalnya dalam berbasis protokol IEC 61850, lalu ada pengembangan microgrid dan juga kontrol cerdas buat kemandirian energi wilayah strategis. Nah, kalau secara teknik itu
peran elektro tentunya bagi dunia itu sangat mendalam. Jadi misal kayak pada jaringan tradisional gitu, aliran listrik itu kan searah ya, dan juga arus gangguan tentunya gampang dideteksi. Tapi sekarang jaringan kita itu bidirectional, dua arah, karena banyak rumah pada pasang panel surya. Nah, relay proteksi yang lama bakal bingung nih lihat arus bidirectional ini, arus dua arah ini. Nah, makanya jadi kita tuh kayak solusi nih butuh proteksi digital yang komunikasinya itu pakai fiber optik antar gardu induk. Nah, bisa juga kayak ngerancang microgrid tentunya. Kayak bayangin kalau grid itu kalau grid nasional padam, wilayah penting nih, wilayah kayak bangunan rumah sakit atau wilayah IKN padam, kayak kan harus bisa melakukan ice landing, memisahkan diri. Jadi tetap nyala pakai sumber daya lokal. Jadi itu kayak pure, kayak kontrol cerdas dan algoritma cara kerja dari teknik elektro. Seperti itu. Lalu untuk inovasi yang saya pikirkan ya, yang bisa saya tawarkan yaitu virtual power plant berbasis AI. Yang mana di sini mengagresi aset kecil seperti panel surya rumah dan juga baterai EV menjadi satu pembangkit maya menggunakan protokol V2G dan AI forecasting. Jadi kita nggak perlu lagi buat bangun PLTU baru yang biayanya gede triliunan lah, dan juga pastinya dampaknya juga bakal merusak bumi. Jadi cara mudahnya istilahnya kita pinjam aja baterai mobil listrik gitu dari warga yang misalnya lagi parkir pas beban puncak lewat sistem P2J. Nah, si AI bakal ngeprediksi si cuaca tentunya, dan beban saat 15 menit ke depan, lalu waktunya itu si beban 15 menit ke depan bakal secara otomatis bakal narik daya 5% dari si tiap EV buat nyetabilin si grid. Nah, buat transaksinya itu. Nah, transaksinya itu blockchain. Kayak gini, misal kayak biasanya kan kita kalau transaksi listrik kan itu kan jual beli ya. Ada pihak tengah seperti kayak pihak tengahnya itu kayak PLN sama bank misalnya. Nah, kalau di blockchain ini kita nggak adanya pihak tengah. Jadi warga bisa nih kayak nyimpen dapat duit otomatis ke dompet digital mereka sendiri. Jadi bisa dibilang ini PPP ini berbasis AI ini langkah paling cerdas juga buat ningkatin kapasitas grid tanpa nanam tiang baru. Lalu ada dampak, peluang, dan juga tantangan bagi Indonesia. Indonesia punya peluang besar memimpin rantai pasokan baterai EV karena sebagai pemegang cadangan nikel terbesar dunia ya buat menyimpan baterai, dan juga sistem penyimpanan energi base global. Dan juga ada juga tantangannya di bareng kayak geografi kepulauan yang mengharuskan pembangunan. Jadi analisis saya nih, kalau Indonesia itu bisa dibilang punya kartu as nikel, tapi jangan sampai kita cuma jadi penambangnya aja. Tapi, nah kan dibilang tantangan terbesarnya kan konektivitas, kayak potensi hidro kita nih di Kalimantan, terus matahari di NTT, tapi pabriknya ada di Jawa. Nah, kita butuh kabel dari wilayah-wilayah tersebut. Kita butuh kabel laut HVDC raksasa
antar pulau guna mengalirkan potensi EBT melimpah dari wilayah terpencil ke pusat beban industri. Nah, dan yang paling penting juga, kita juga jangan cuma beli alat dari luar. Insinyur elektro insinyur elektro itu harus juga bikin kayak smart inverter dan juga platform AI sendiri. Jadi supaya kita nggak cuma jadi pasar teknologi asing, tapi jadi penguasa teknologi di negeri sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk pembahasan dari hasil pembahasan yang sudah dibahas dalam PTS Teknologi Kontemporer ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan juga kata adanya kesalahan, dan juga terima kasih tentunya juga kepada dosen pengampu mata kuliah teknologi kontemporer ini, yaitu Bu Nurmela, atas sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.